Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah yang membangunkan kita dari mati yang sementara, dan setelah bangun Allah mudahkan beramal soleh, bisa menunaikan kewajibannya. Maka semoga usia yang Allah titipkan bisa selalu kita gunakan untuk tambah taat insyaallah. Dan selawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya. Salam takzim, salam kenal pada seluruh asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, ayah bunda yang dirahmati Allah. Matur suwun, terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Mudah-mudahan jadi manfaat, jadi kebaikan ya. Salam kenal, nama biasa dipanggil Koko aja, bukan Ustadz, santri ini mah. Cuman enak memang kalau bicaranya agama, bicara tentang kebenaran, karena ketemunya sama orang-orang soleh. Apalagi kalau di waktunya waktu subuh kan lebih tersaring ya. Kalau siang mah ada yang sholatnya karena nggak enak, nebeng sama mobil temannya sholat, masa saya nggak ikut sholat. Nah ini mah datang dengan ada yang diseret ke sini terpaksa, nggak ada ya. Kalau urusannya sama orang soleh, gimana kalau kita kayak gini terus salah nyampein? Ya pasti dibenerin kalau salah, enak. Kalau datang bawa dosa pun ketemu orang soleh, pasti malah dirangkul, diajak yuk sama-sama jadi baik. Ya, dikatain Allah ngaji, soalim, ngaji bukan tanda orang alim, tanda orang pengen jadi alim. Nah, udah kayak gitu ya. Bisa jadi enggak? Ya enggak tahu. Allah tolong jadi, Allah enggak tolong ya namanya ge hamba. Syukur berikhtiar aja ya. Ngaji sok soleha, bukan tanda soleha ngaji mah. Tanda pengen jadi soleha, baru ge pengen ya. Allah tolong jadi, Allah enggak tolong ya udah. Terus kalau bicaranya tentang kebenaran, ngaji beda sama bicara selain itu. Contoh, yuk kita ngobrol bisnis misalkan. Perusahaan Bapak itu strategi marketing paling tepatnya begini Pak harusnya. Kata saya benar, kata orang lain belum tentu. Kenapa? Nah, standarnya akal manusia bisa salah. Tapi kalau bicaranya agama, contoh, ayah Bapak Ibu, orang Islam wajib sholat loh. Yang tidak sepakat silakan angkat tangan. Alhamdulillah tidak ada ya. Jadi sederhana, karena yang kita akan bahas datang dari yang maha benar, tidak mungkin salah. Berarti ya siapa yang mau mendebat ya? Orang Islam wajib sholat dari kiai sampai yang belum pernah sholat juga kayaknya tahu itu bahwa itu adalah kewajiban. Tinggal tugasnya memastikan yang disampaikan benar. Kebenaran ya. Kalau kebenaran kayak beda makna ya. Tinggal dipastikan entah itu ada di Al-Quran atau hadis sahih. Gimana lagi kalau salah? Ya tadi pasti dibenerin ya. Dan enak ketemunya jadinya. Semuanya jadi manfaat, jadi kebaikan ya. Maka semoga jadi manfaat pertemuan ini. Tadi nanya bahasnya bahas apa? Katanya menjelang maulid, jadi yuk kita ngobrolin manusia yang paling keren ini ya, Nabi, biar tambah cinta kepada beliau. Dan ada beberapa
requestan juga. Ini lagi banyaknya orang tua, mungkin kita akan juga kaitkan bagaimana cara Nabi dalam mendidik sepengetahuan kami ya, begitu ya enaknya di dalam Islam lengkap, terlalu sempurna ya, semua contohnya ada. Maka yuk kita kenalan lebih jauh ya, yang sebetulnya insya Allah udah pada tahu, tapi biar terbangkitkan kekagumannya kepada beliau, kita mulai aja dari pendapatnya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau punya satu nasihat yang kalau kita maknai, siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau pengen jadi hebat atau membuat generasi jadi hebat, jadi baik, mustahil kata beliau, kecuali cuma satu caranya. Bagaimana caranya? Dengan cara sebaik-baik manusia mendidik sebaik-baik generasi. Siapa sebaik-baik manusianya? Ya Rasul ya. Dan siapa sebaik-baik generasi? Yang dibimbing langsung oleh Rasul. Apalagi memang di hadis-hadis sahih juga ya, zaman yang terbaik, kurun yang terbaik, kurun waktu yang terbaik adalah zaman. Lalu setelahnya, lalu setelahnya ya. Sebagian akhirnya menyebutkan jadi yaitulah generasi solih yang terdahulu ya. Orang-orang yang lahir di bawah tahun 200 Hijriah ya. Wah ini keren pendapatnya, karena kadang kita gampang silau. Oh ternyata kata peneliti di Jepang, minum tuh memang bagusnya sambil duduk, karena nanti dia ginjalnya itu katupnya ya bla 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 lah ya. Sedangkan Nabi udah ngelakuin dari 14 abad yang lalu ya. Cuman karena kita tidak kenal, tidak kagum dengan beliau, jadi kurang ya. Nah, ini kita bicara tentang manusia yang paling berkah. Bicaranya berkah ya di dalam Islam, karena waktunya beliau udah sama, seharinya 24 jam, kita juga 24 jam. Tapi dalam waktu 23 tahun meninggalkan warisan yang sampai sekarang diikutin orang-orang. Sedangkan ada orang yang 23 tahun ya malah punya banyak utang ya. Sehingga luar biasa keren. Makanya kata di hadis riwayat Imam Ibnu Majah ada disebutkan kalau ada orang meninggal itu nanti ada dua pilihannya. Ada mustarih, ada mustaroh. Apa bedanya? Artinya mah istirahat ya. Tapi kalau yang mustarih itu adalah orang yang kalau istirahat itu dianya yang istirahat ya, dianya yang istirahat. Dalam artian lepas dari capeknya dunia kita tahu ya, sesoleh-solehnya, sepinter-pinternya ya tetap kudu berupaya kok beribadah, harus dikenai kewajiban dan yang lain-lain. Anggaplah Bapak punya uang, terus akhirnya bisa beli rumah berikut furniturnya, dan bahkan bisa bayar orang untuk gotong-gotongin barangnya. Tetap aja harus ada repotnya, ngaturin, geserin ya. Capek. Dan ketika meninggal orang yang salih ya dia yang istirahat, sudah tenang. Tapi jenis yang satu lagi adalah selain dirinya yang istirahat, kata Nabi. Jadi gunung istirahat, alam istirahat, orang-orang lain beristirahat, karena ya hidupnya sejauh ini saking gak jadi manfaatnya. Bahkan ngapunten ya, ada orang yang meninggal tuh sampai ada yang keceletuk gitu. Alhamdulillah mati juga itu orang. Saking lisannya mungkin selalu menyakiti, perbuatannya tidak menyenangkan, kehadirannya tidak diinginkan ya. Padahal sama ya, seharinya sama-sama 24 jam ya. Tergantung kita kan mau dipakai untuk apa. Ada yang benar-benar dirindukan gitu, saking baiknya, benar-benar jadi berkah, jadi manfaat. Dan itulah Islam ya, rahmatan lil alamin. Tapi kadang ada orang yang nggak peduli orang lain, yang penting aku saja. Jadi akhirnya mau nggak mau zolimin orang, tidak adil kepada orang, jadi akhirnya tidak disukai. Ya, itu cerita tentang Nabi. Karena waktu pulang dari Thailand dengan bertobat dari yang dilakukan di sana, terus waktu awal-awal ngaji juga ada, tentu kita temuin kajian sirah di mana-mana ya. Dan di setiap kitab sirah juga dijelasin gimana sih kondisi Nabi waktu itu.
tempat dakwahnya. Salah seorang guru kami dengan tegas mengingatkan, punten ya, jangan bandingin orang Arab zaman itu sama zaman sekarang. Wah, orang Arab zaman sekarang mah minimal lisannya aja itu fasih luar biasa. Di saat itu ya adanya syair-syair doang, ya ayat Al-Qur'an juga belum turun, ya. Kondisinya seperti apa? Walaupun masih ada Ka'bah di situ, tidak kurang dari 360 patung berhala ada di sekelilingnya. Perbudakan merajalela, wanita bisa dijadiin kado, Bu. Ulang tahun temennya nih milad, dikasihnya perempuan, ya. Anak kecil kalau lahir bayi perempuan, kita tahu ya, sampai turun surat At-Takwir ayat 9, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa saya dibunuh. Di kitab tafsirnya Buya Hamka Al-Azhar, beliau mengutip pendapat Abdullah ibnu Abbas yang bercerita, karena di zaman itu banyak istri-istri kalau ngelahirin disuruh ngelahirin di kebun, Bu, depan rumah. Karena sudah ada tanah yang sudah digali, kalau keluarnya bayi perempuan langsung nyemplung ke tanah tersebut yang udah digali, dikubur hidup-hidup. Sehingga nanti ia bertanya kepada Tuhannya, saya tuh dosa apa baru juga lahir udah dibunuh, bi ayyi dzambin qutilat, ya. Jadi punya anak perempuan, bayi perempuan dianggap aib, naudzubillah. Gampang marah, tersinggung dikit bisa nggak cuma berantem, perang antar kabilah, ya. Dan terbelakang, tempatnya nggak enak, gersang, jauh kemana-mana, ya. Kalau bukan karena dulu akhirnya Allah pilih menjadi tempat di situ keluarnya air Zam-Zam dan akhirnya dijadikan tanah haram. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam membangun Ka'bah di situ. Dulunya bener-bener kosong, nggak ada apa-apa, ya. Kalaupun sekarang ada yang udah ada yang pernah ke sana, kita tahu nyamanan di sini insya Allah, Pak. Sepanas-panasnya Surabaya tidak sepanas di sana, Pak, demi Allah. Ya, Mekah dan Madinah, ya. Dan kondisinya seperti itu, tidak nyaman, orang-orangnya juga seperti itu. Tahu-tahu manusia pilihan ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat tugasnya ngajarin tauhid ke seluruh dunia. Tempat mulai ngajarin tauhidnya di tempat yang termasuk paling tidak bertauhid sedunia, ya. Sehingga seolah-olah dapat tugas, dapat PR menyampaikan kepada semua orang, hey, kalian semua teh salah, ya. Yang kalian sembah tuh salah, yang benar satu doang, Allah. Kabisilah. Ya mulainya dari situ. Dan pertama kali nyampein, yang percaya cuma 4 orang, istrinya, sahabatnya 1, seumuran 2 tahun lebih muda, sama anak kecil 2 orang, ya. Tiba-tiba dapat perintah ngajarin tauhid di tempat paling tidak bertauhid. Meskipun tadinya mereka juga ngomongin, Nabi kan awal-awal dakwah itu kan karena dikenal sebagai Al-Amin dari sebelum jadi Nabi juga. Maka ketika ngumpulin orang ingin menyampaikan risalahnya untuk mulai berdakwah, bahasanya kan cantik, masya Allah. Udah kumpul orang disampaikan. Kalau bahasa kitanya ya, ngapunten semuanya. Kalau saya bilang di balik bukit itu ada musuh mau nyerang kita, kalian percaya nggak? Semuanya berkata, kalau engkau yang berkata, kami percaya. Seumur-umur kami nggak pernah lihat engkau dusta, tidak amanah, berkhianat, kami nggak pernah lihat itu. Ya, kami percaya kalau kamu yang bilang. Oke, terima kasih. Maka punten sekarang saya sampaikan, ilah sesembahan Tuhan cuma satu, Allah Azza wa Jalla. Wah, nggak terima, Insya Allah. Karena kalau diakui, terutama yang pada punya posisi ya di masyarakat, ya itu sama aja mengakui kami salah. Jemaah kami pindah semua ke dia. Oh repot kalau kayak begitu. Ya, udah terlampau melekat itu, dianggap sebagai tokoh, dimuliakan oleh orang-orang, terlalu dinikmati sehingga akhirnya nggak mau dilepas. Makanya lebih mudah yang nerimanya yang memang ya penggembala kambing, ya oh masuk ke akal saya, bisa diterima ajarannya, masya Allah, ya udah ikut, nggak mikirin atau gimana follower saya dan yang lain-lain. Berat, ya. Jadi
diakui benar-benar. Bahkan mereka sendiri berkata, kalaupun nanti harus ada nabi lagi, maka kayaknya satu-satunya manusia yang layak itu adalah Muhammad saja, ya. Dan akhirnya benar dipilih sama Allah. Kondisinya seperti itu. Di tempat seperti itu, dan ini kita nanti akan bandingin before afternya, ya. Itu beforenya. Dalam tempo waktu 23 tahun, yolah bismillah, Bapak ngasuh anak 23 tahun, satu anaknya. Yakin dalam 23 tahun itu pasti jadi soleh anaknya? Allahu alam juga, ya. Ayo kita lihat. Nabi ini luar biasa, ya. Ketika wafat, satu jazirah Arab sudah muslim semua, sudah selesai. Satu jazirah Arab itu bukan Mekah Madinah aja, ya. Sekarang jadi 6 sampai 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. 7, ya. Seluas itu. Negeri lain akhirnya dibuka jadi negeri Islam. Mereka perlu ahli apapun dari Madinah. Madinah punya. Gak cuma guru ngaji, gak cuma ahli Al-Quran. Mau cari apa? Ahli pertanian, ahli bangunan, arsitektur, lengkap semua ada. Ya. Ini bukti Nabi itu ngedorong jangan sholat di masjid udah begitu terus tanpa ada kegiatan yang lainnya, enggak, ya. Dan ini diteladani oleh para ilmuwan besar Islam. Kita tahu dulu Pak, matematika itu Pak, seingat saya zaman sebelum saya itu nama pelajarannya bukan matematika, aljabar namanya. Dan penemu angka 0, penemu itu ilmu aljabar, dan ternyata orang Islam, Al-Khawarizmi. Beliau punya kitab bukan buku ngaji sebetulnya, buku matematika. Tapi perhatikan mukodimahnya Pak, untuk apa? Ketika dijelaskan oleh guru kami tentang siapa Al-Khawarizmi, beliau pernah baca, Ustadz Budi Asari, buku tentang tentang buku matematika tersebut. Mukodimahnya adalah, aku membuat kitab ini, buku matematika ini, ya, buku tentang cara menghitung ini untuk memudahkan syariat Islam, ngebantu umat dalam misalkan contoh hukum waris. Ya tahu ya, jatah warisan itu laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Jadi misal Bapak punya anak 3, 1 laki, yang kedua laki, yang ketiga cewek, punya uang 100 juta. Berarti kan dibagi jadi 5 bagian dulu, 2, 2, 1. Setelah jadi 5 bagian, maka 1 bagiannya kan berarti 20 juta. Terus anak laki-laki dikasihnya 2 kali bagian, 20 tambah 20. Jadi anak pertama dapat 40, anak kedua dapat 40, yang laki anak perempuan dapat 20. Nah, jadikan notasi matematika biar gampang Pak. 2x tambah 2x tambah x sama dengan 100. Berapa x-nya? Berarti itu 5x sama dengan 100. X sama dengan 100 bagi 5, 20. Aljabar bukan? Matematika. Nah, yang nemuin Al-Khawarizmi ilmu itu untuk memudahkan orang itu hukum waris. Diniatkannya untuk itu. Ahli matematika, beliau bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, bukan. Tapi ahli berhitung, soleh. Jadinya kayak begitu. Tujuannya sampai kayak begitu. Keren, Masya Allah. Dan apalagi diriwayatkan dari, kalau zaman sekarang zaman itu nggak ada sensus ya. Tapi kalau dihitung berapa jumlah sahabat di waktu itu, ya para ulama tentu berbeda pendapat karena nggak ada sensus. Dirangkumkan oleh Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatul Qiyadiyah. Beliau mengutip pendapat 2 imam Abu Nuaim, penulis kitab Hilyatul Auliya, dan juga Imam As-Suyuti. Maka dihitung rata-ratanya menurut mereka 120.000 sahabat. 120.000. Sahabat itu syaratnya 3 ya. Sejaman, ketemu langsung, pernah ketemu langsung meskipun sekali seumur hidup, dan beriman kepada Nabi sampai wafatnya. Jadi kalau ada yang ketemu sejaman tidak beriman, Abu Jahal contoh, bukan sahabat. Ketemu bersezaman, beriman sampai wafat, tapi nggak pernah ketemu langsung sekalipun dengan Nabi. Contoh Wais Al-Qarni, bukan sahabat. Maka dihasilkan 120.000. Yang 120.000 ini,
Ya dulunya ada yang mantan perampok, raja perampok namanya Jundub bin Junadah, dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Umar bin Khattab sendiri pernah dengar satu kajian sirah, dulu sering mabuk Pak, sering minum. Karena dulu memang tidak dilarang ya, belum turun larangannya. Bahkan mabuknya sering, bisa 5 kali sehari. Ya, kalau ada pemuda di sekitaran Jawa Timur mabuknya masih seminggu sekali, ketinggalan ya, masih culun. Nah, seperti itu. Dan generasi yang dihasilkan seperti itu. Disebutkan lagi bahkan dari 120.000 itu ada 2.000 di antara 120.000 itu 2.000 orang punya kemampuan kepemimpinan dengan skala dunia. Sampai penulis kitabnya tadi, Dr. Munir Ghotban itu menyebutkan 1 dari 2.000 sahabat itu ada di dunia sekarang, dunia tentram, berani sesumbar kayak gitu. Ya. Di kitab lain, kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim, Nabi sebagai seorang pendidik, beliau musannifnya menyebutkan kalau Rasul itu tidak ada mukjizat yang lain, contoh bahkan Al-Quran tidak turun kepada beliau, tapi jumlah sahabat yang 120.000 itu, kalau cuma itu saja yang beliau tinggalkan, itu tetap cukup menurut beliau untuk menobatkan beliau sebagai nabi terbaik. Karena gimana Pak? 23 tahun. Waktunya sehari sama-sama 24 jam. Beliau seorang suami juga, seorang ayah juga, seorang imam juga, seorang pebisnis juga. Meninggalkan warisan 120.000 orang yang bukan mereka masuk ke satu negeri tersebut mempengaruhi mereka, tapi satu sahabat masuk ke satu negeri bisa mempengaruhi satu negeri. Itu gimana cara ngedidiknya? Ya. Masya Allah, ini satu-satu kita bicara tentang manusia yang sampai sekarang masih ditulis buku tentangnya. Manusia yang paling banyak ditulis biografinya. Ustaz Budi Asadi, guru kami juga pernah bilang, beliau kenal dosen di Ummul Qura di sana, di Arab Saudi, resign dari dosen sebagai dosen karena ingin fokus menyelesaikan buku Sirah Nabawiyah, menulis. Ditanya dong, emang sudah berapa jilid? Alhamdulillah sudah 125 jilid. 125 jilid bahas tentang satu orang. Ditanya lagi, kenapa sampai resign? Emang target sampai berapa jilid? Insya Allah ini kalau dengan yang sudah akan pengen dituliskan, yang udah tergambar di kepala sih, insya Allah selesai di jilid 500 lah ya. 500 jilid bahas satu orang doang ya. Terlalu keren kalau tidak diikuti. Seberkah-berkahnya manusia soalnya, ya, kondisinya seperti itu. Dan itulah dia Rasul kita yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kita ambil mau dari sudut pandang, misalkan beliau sebagai seorang pendidik ya, maka ini bisa diaplikasikan baik sebagai orang tua ke murid, guru ke murid, atasan ke bawahan. Maka pilar pendidikan di dalam Islam kalau dirangkumkan, dikumpulkan, mengerucut hanya kepada 2 saja. Apa itu? 1, doa. 2, keteladanan. Ulangi, 1, doa. 2, keteladanan. Doa, gimana bicara tentang doa? Misal kita ambil contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Atas seizin Allah, orang yang belajar kepada beliau, gak cuma anak-anaknya, tapi juga murid-muridnya, pada jadi sukses semuanya, orang hebat semua. Apa salah satu kelebihannya beliau? Beliau kalau bangun tahajud nggak berdoa untuk dirinya, tidak, tapi untuk orang lain. Pertanyaan selanjutnya waktu itu ditanya, ntar dulu, kenapa jadi tahajud? Maka yuk kita tanya balik, apa bedanya Nabi sama Rasul, Pak? Bedanya Nabi sama Rasul? Nabi dapat wahyu dari Allah, tapi ya untuk dirinya, tidak untuk disampaikan ke orang-orang. Rasul dapat wahyu dari Allah, tapi diperintahkan menyampaikan kepada umat. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi atau rasul? Ayat 1 sampai 5. Nabi, betul ya. Kenapa? Ayat 1 sampai 5 belum ada perintah untuk menyampaikan kepada umat.
Kapan berarti jadi rasulnya? Nggak lama setelah itu akhirnya pulang kan. Terus akhirnya turun surat ke-74 Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat kedua, qum bangkit fa'anzir, berikan peringatan. Nah, udah turun, disuruh nyampein. Tapi ternyata sebelum turun surat Al-Muddatsir, turun ada satu surat lagi sebelumnya. Yaitu surat 73-nya Al-Muzammil. Apa perintahnya di surat Al-Muzammil? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya sama, kum bangkit min laila dari sebagian malam illa qalila kecuali cuma sedikit, disuruh bangun malam. Kapan bangunnya? Nisfahu setengahnya. Kadang oke kok kita sepakat ngikutin Nabi, nah, kita beda tipis tapi ya. Contoh beda tipisnya, Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun, ya tipis lah ya. Tapi efeknya luar biasa bedanya ya. Awin kuspinhu qalila atau kurangi sedikit. Disuruh apa? Bangun tengah, seorang nabi disuruh bangun tengah malam, kira-kira disuruh sholat ya. Atuh, nggak mungkin ngeronda. Dan ini jauh ya, jauh sebelum Isra Mi'raj. Berarti sebelum yang 5 waktu. Nabi lebih dulu disuruh tahajud dengan beban tugas nyampein ke satu dunia tentang tauhid di tempat paling tidak bertauhid, yang percaya di awal cuma 4 orang. Tahu-tahu dapat tugas kayak gitu, minta petunjuk dari Allah. Yang pertama kali disuruh, bangun kamu sholat malam tahajud ya. Sehingga dulu Kiai Haji Arifin Ilham almarhum di Azikro Sentul Bogor, beliau nyebutin orang ahli tahajud itu Allah akan turunkan yang namanya haibah jalaliyah. Apa itu? Pada bertanya kepada beliau, haibah, rasa cinta, rasa kasih sayang yang datang dari keagungan Allah. Sehingga dengan akhirnya dia, contoh beliau kasih contoh kayak gini, 2 orang ngomong hal yang plek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Allah bisa jadikan, kok orang saya pengen ngamalin ucapan orang itu ya, yang ahli tahajud. Meskipun kita nggak tahu dia malamnya tahajud apa enggak, tapi Allah punya kuasa ngegerakin hati yang mendengar. Kok ucapan orang itu saya pengen amalin ya. Saya sering loh denger loh nasihat itu dari lisan-lisan lain, di kajian lain. Tapi kok kalau yang ngomong beliau masa iya ya, pengen ngamalin ini enak gitu ya. Allah mungkin menurut Pak Kiai waktu itu bisa jadi dia seorang ahli tahajud ya. Sehingga yuk coba bismillah, karena kadang kita ya mungkin ada yang hilang ya dari doanya. Dan juga lupa bahwa pendidikan dalam Islam itu, Bu, Pak, masukin anak sekolah untuk apa, Pak? Biar apa? Biar anak kita pintar, ya. Pintar bagus, Pak. Bahkan memang ulama-ulama, oh ya tentu kecerdasannya luar biasa. Tapi ternyata pendidikan dalam Islam itu, pintar itu bisa dibilang cuman bonus atau cuman efek samping, bukan tujuan nomor 1. Tujuan nomor 1-nya kita bisa lihat ke surat 62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. Al-Jumu'ah ayat kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan ya. Nah, Rasulullah minhum yatlu ba'atsa fil ummi, diturunkan ini seorang nabi rasul ini ke kaum yang ummi, nggak bisa baca tulis, untuk membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, untuk menyucikan mereka. Oh, jadi ternyata tujuan pendidikan untuk di dalam Islam menyucikan jiwa. Nanti silakan Pak kalau coba nyari sekolah, lihat visi misinya. Kalau sekedar mencerdaskan kan punten ya. Kalau sekedar bikin cerdas punten, sekolah yang non muslim juga bisa insya Allah bikin cerdas, bikin pinter ya.
Tapi ya kita mah nggak pernah kekurangan orang pinter. Demi Allah akan selalu terlahir orang-orang yang dari lahir udah pinter, IQ tinggi. Cuman kan ya akhirnya jiwanya nggak bersih, ya gimana cerita, ya. Maka koruptor kita pinter tidak? Luar biasa ya, gelarnya tinggi. Maling bodoh, malingnya bodoh, pengen nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya. Ya. Malingnya pinter, malingnya sendirian, yang kelaparan jutaan orang, ya itu dia ya repotnya. Jadi kalau tujuan yuzakihim, jiwa bersih, ilmu nyari sendiri, ibadah nggak usah diseret-seret atau dipaksa. Nabi diperintahkan oleh Allah tuh, turun kamu ke mereka, bacakan ayatnya, wa yuzakihim, untuk menyucikan jiwa mereka. Sisanya mengerembet. Kita sama sahabat juga sama-sama nawar Pak kalau mau jujur. Ya. Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya Amr bin As, ketahuan puasa setiap hari, bilang kepada Nabi, aku pengen puasa. Kata Nabi, ya udah sebulan tiga hari. Orang nanti ngenalnya jadi ayamul bid, ya. Aku masih bisa lebih lanjut. Ya udah Senin dan Kamis. Ya. Lumayan, sebulan berarti 8 kali minimal. Ya. Oh, masih bisa lebih lanjut. Ya udah, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa saudaraku Daud alaihissalam, puasa Nabi Daud. Dan sampai kapan? Seumur hidup. Makanya disebutnya puasa Nabi Daud itu puasa setengah kehidupan. Aku masih bisa lebih lanjut, gak ada yang lebih bagus dari itu. Tubuhmu punya hak, ya. Sama kan kayak kita nawar, cuman beliau nawarnya ke atas, kita nawarnya ke bawah. Oh sunnah, ya udah kalau sunnah mah nggak apa-apa kan, jadi nggak dilakukan. Ya, nawar juga ya. Kalau beliau nawar tapi nawarnya ke atas, dan sama-sama nawar lah ya. Ya udah hidup jiwanya, sudah terbersihkan, ya. Maka satu itu bicara tentang bab doa. Yang kedua, keteladanan. Ada ayat yang berarti kepemimpinan seperti misalkan surat 25 Al-Furqan ayat 74. Saya pilih yang semuanya hafal insyaallah ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam di situ artinya pemimpin, betul. Tapi atau lagi ngaji tafsir, kata guru bahasa Arab saya, kata imam itu artinya memang betul pemimpin, tapi imam itu imamah itu satu akar kata dengan pola. Pola kalau ngejahit ada polanya ya, tinggal diikutin kalau udah ada polanya. Tapi kalau kita dikasih bahan kain nggak ada polanya, gimana ini potongnya berapa senti, ke atas berapa senti, ke kiri atau ke kanan, bingung. Karena Nabi ya memang ya kasih pola, kasih contoh teladan. Ini kayak pertanyaannya, misal kayak begini. Nabi ngedidik para sahabat jadi sukses, ngapunten Pak, pernah mukul nggak Bu? Kira-kira pernah mukul nggak? Ada yang jawab enggak ya? Maka ngapunten bisa. Pernah kalau ke sahabat. Pakai fisik. Ada satu riwayat Nabi sholat malam, Ibnu Abbas masbuk ikut di belah kirinya. Sama Nabi dipindahinnya, dijewer telinganya, dipindahin ke kanan. Oh, ada yang pernah dijewer. Kok itu kan cuma dijewer? Ayo udah ganti riwayatnya. Lo tahu menjelang Nabi wafat itu Nabi pernah ngumpulin orang terus bertanya, siapa yang pernah aku zolimi? Angkat tangan, balas sekarang. Ada yang angkat tangan kan? Itu. Terus berkata, aku pernah kena pukul perutnya pakai tongkat, ya. Yuk silakan balas, datang kepada saya, ya. Apa dia bilang? Waktu itu saya nggak pakai baju. Nabi buka pakaian atasnya, kelihatan perutnya cekung, nahan lapar, sedang lapar, diganjal pakai batu. Sahabat yang lain udah geram, ini kok berani-beraninya ke Nabi kayak gini. Tapi ketika mendekat kepada Nabi, tahu riwayatnya nggak? Balas mukul atau meluk Nabi di akhirnya. Meluk. Oh berarti pernah dengar hadis ya. Kan pertanyaannya, sahabat ada yang pernah kena fisik sama Nabi? Nggak ada yang dendam, kecewa, dengki, marah. Kenapa? Kagum, teladan beliau itu. Ya. Yang hilang dari diri kita, kadang iya kita mah soleh sendiri, soleh mah soleh, tapi tidak jadi teladan, tidak dikagumi. Itu sahabat. Sekarang kita pindah lagi. Contoh misalkan surat keempat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa al-ayat. Izin saya langsung ke terjemahan. Di ayat yang cukup panjang itu
Dalamnya termasuk ada nasihat. Kalau kita khawatirkan istri berperilaku nuzius, membangkang, caranya ada 3. Ngapain aja? 1, berikan nasihat yang baik. 2, masih nggak nurut nih dinasehatin, berarti tinggalkan dari tempat tidurnya. Jadi iya pisah ranjang ya, ya pindah ya, misalkan ke sofa atau ke kamar lain. Jadi jangan pindah ke rumah janda atau kemana gitu. Masih satu rumah gitu ya, pisah ranjang. Masih nggak mempan juga, terus diapain? Boleh diapain? Iya boleh dipukul, ya. Dan tapi ini jangan dipotong ya. Kata kode ini boleh dipukul, gamparin, jangan ya. Ada aturan ketat yang nggak boleh di wajah, nggak boleh meninggalkan bekas, ya. Diatur di dalam fikih Islam. Tapi uniknya Nabi kalau ke anak dan istrinya nggak ada yang pernah dipukul. Meskipun Nabi sendiri berkata, kalau ku dapati putriku sendiri Fatimah Zahra yang mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Tapi kalau anak istri, keluarganya, cucunya nggak ada. Kenapa? Baru sampai tahap nasihat aja udah nurut. Dan punten, kenapa nurut? Ya udah kagum teladan, ngapunten ya. Ibu punya anak Bu, senang main handphone, YouTube. Diambil handphonenya sama ibu, marah nggak dia? Marah. Tapi kalau anak ibu ngefans sama artis Korea misalkan, tiba-tiba datang ke Sidoarjo, ngambil handphone anak ibu marah nggak diambil sama idolanya? Diambil sama idolanya, ngambek nggak handphonenya? Tahu nggak? Artis Korea nih, anak ibu suka banget sama artis Korea ini, ngambil handphone anak ibu, ngambek nggak dia? Malah seneng kayaknya. Jangan cuma ambil aku, jangan ambil handphonenya, ambil aku juga masa gitu-gitu ya. Senggol dong gitu kan bahasanya ya. Nah, mungkin itunya yang hilang. Kami kadang kalau dia bahasan tentang ini, memang ini agak ke arah parenting, kadang dibahas di sekolah ke orang tua murid ya. Walaupun kadang ya mirisnya begitu, namanya parenting teh ayah sama ibu ya. Tapi tetap banyakkan ibu-ibunya gitu. Tapi saya berusaha husnuzon, saya tanya ke bapak-bapaknya, Pak, ini kajian parenting, tapi tetap banyakkan ibu-ibunya. Itu bapak satu suami bawa 3 istri atau gimana Pak ceritanya Pak? Syuruk ya, sebentar sedikit lagi ya. Maka ya mungkin itunya yang kurang ya. Kita kurang menjadi teladan, tidak dikagumi oleh mereka. Sampai kadang kami kalau ke sekolahan, Pak, minta ke guru-gurunya masuk ke kelas anak-anak, kasih selembar kertas ke setiap anak, tanyakan, tuliskan nak, bapak kasih waktu 5 menit, tuliskan nak keutamaan, kemuliaan, kelebihan orang tuamu, tuliskan di kertas tersebut. Dikasih waktu 5 menit. Apa yang terjadi? Jangankan 5 menit, setengah jam pun itu anak-anak masih apa bagusnya? Mikir, nengok ke tangan masih biru diciwit si mama belum sembuh. Nengok kaki bekas kemoceng masih ada dipukul. Ya, bingung apa bagusnya ya orang tua saya. Repot ya. Tapi ada sedikit pernah kami temui, ini anak Masya Allah sampai minta kertas lagi buat menulisin kelebihan orang tuanya belum selesai. Ketika dilihat kualitas anaknya, lebih beradab, lebih gampang menyerap ilmu, orang tuanya juga ternyata jadi manfaat di masyarakat, jadi tokoh. Dan perbedaannya, ini anak kagum dan bangga dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Yuk demi Allah, jadi orang tua yang mengagumkan. Ngapunten, kadang istri suka susah nurut sama suami, alasan paling kuatnya, istri tahu Pak modalnya suami. Di luar mah sang suami tangannya dicium, dikagumi, dihormati, didengarkan nasihat dan fatwanya. Di rumah, bangun subuh ke jam 8. Kan susah pengen nurutnya misalkan. Masa di luar gak kayak begini? Di rumah kayak begini, susah pengen nurutnya. Kok gimana caranya untuk nggak ada waktu? Jujur-jujuran mah gimana nggak ada waktu. Pernah baca artikel yang telah mensurvei bahwa manusia itu zaman sekarang pegang handphone rata-rata 313 kali dalam sehari. Meskipun cuma turun dari motor, ngecek, nggak ada WA, masukin lagi. Ada WA, dari grup gibah nanti lagi aja misalnya ya. Kan ada aja kayak gitu, kerja 10 orang di kantor, ada grup kerjaan kan, tapi karyawannya bikin grup lagi
dengan isi grup yang sama dengan grup sebelah, minus kepala cabangnya doang. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Ya, ya udah ya, udah aja kayak gitu ya. Iqra, wah bener kata Allah nih harus banyak baca. Kami juga rajin baca, baca komen, baca grup. Insya Allah. Nah, kadang itu yang hilang, yuk jadi mengagumkan. Dan rata-rata sehari itu 5 jam pegang handphone katanya. Ada yang lebih, ada yang kurang ya. Tapi 5 jam itu kalau jujur kan ya biasanya sesuatu yang ya udah we berlalu. Nonton video, haha lucu, scroll lagi, haha ini juga lucu, udah we tahu-tahu habis 3 jam. Ya. Sampai jadi iklan itu di Malaysia ya. Insya Allah. Iklan ada ibu lagi sholat duha, telepon bunyi diangkat sama anaknya. Mama kamu mana nak? Lagi sholat duha. Si ibunya senang. Masya Allah, ketahuan aku sholat duha. Ih pasti dianggap soleha. Beres sholat si anak dibelai. Anak ganteng, pinter, ini uang jajan. Bingung anaknya juga, saya ngapain ya. Besoknya si ibu kasihkan nonton. Jadi sholat asarnya 5:30. Bentar lagi maghrib ya. Udah gitu tetangga nelpon lagi. Diangkat sama si anak. Nah, mama kamu mana? Udah gemeteran, jangan bilang. Lagi sholat asar tante, ringan terucap. Tapi di telinga si ibunya tidak sesederhana itu, kayak slow motion. Lagi sholat asar tante. Apa? Sholat asar jam segini. Beres sholat si anak, kamu ngapain bilang kayak gitu tetangga ya? Bu, kalau manggil anak ya, misal ya. Nah, anaknya nggak datang, berarti mesti gimana bu? Teriak, ya. Adek, masih belum keluar bu. Mau nggak mau ya nggak? Adek, pecah 3 kaca ya biasa. Baru lari tugang langgang. Ketika si anak datang jujur bu, ibu langsung nyampein alasan kenapa ibu manggil atau diomelin dulu bu? 1-0 ya nggak? Insya Allah. Besoknya si anak manggil si ibu di kamar. Mama, urung metu, belum keluar. Ya. Mau nggak mau udah agak deg-degan si anak nih. Mama, agak gemeteran kan suaranya. Masih belum keluar. Mungkin rumahnya dari ruang tamu sampai kamar si mama harus naik angkot mungkin. Nggak tahu, rumah orang kaya kali kan, gede ya. Mau nggak mau, mama, keluar si ibu. Apa yang terjadi? Ini anak kurang ajar. Masa manggil anaknya orang tuanya kayak begitu? 2-0 ya. Udah kemarin teh datangnya telatnya bukan sengaja yuk pura-pura nggak denger yuk biar si mama ngambek. Nggak berani. Emang jauh aja baru kedengeran. Makanya itu juga tunggang langgang. Sekarang si ibunya manusiawi ya kedengeran. Kita teriak dikit, kita yang dicewerek kumaha tuh ya. Terus tadi tiba-tiba orang tuanya cerita, kok anak saya kenapa ya minderan nih. Punten ya, di pikiran seorang anak, kalaupun aku berkarir di luar sana, ketemu orang di luar sana, sekolah dimanapun, dan jika manusia dimanapun tidak menerimaku, aku tahu ada satu tempat di mana aku pasti diterima. Nah itu adalah rumah dan orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi ini orang yang seharusnya paling menerima dia apa adanya, justru manusia yang paling sering ngomelin dia. Sekarang harus ketemu dengan orang banyak, ya minder, malu, takutan. Tapi dengan polosnya bertanya, kenapa ya anak saya minderan? Yuk. Kita kadang lebih galak ke anak sendiri daripada lagi marah ke anak tetangga datang langsung ramah lagi, itu luar biasa. Ya, bisa kayak begitu. Sedangkan Nabi pernah ditanya, dia sholat, dia puasa, ya, tapi tetangganya tidak selamat dari lisannya. Kata Nabi, finnar, dalam neraka, bukan golongan kami. Segitu bicara ke tetangga. Bagaimana dengan orang-orang yang lebih punya hak atas diri kita? Ya, kita kadang gitu, kalau ke anak sendiri atau ke suami sendiri galaknya luar biasa. Tetangga datang nggak dikenal, saya ramah luar biasa, Masya Allah. Nyampe rumah judes lagi. Mungkin itu yang kurang ya. Izin waktunya terbatas, di waktu sudah syuruk juga, dikembalikan dulu pada Ustaz Aris. Ya ada yang
program yang disampaikan lagi atau sesi selanjutnya? Ada tanya jawab kan? Monggo. Atau barangkali ada yang dikoreksi, saya ada salah menyampaikan, tolong mohon nasihatnya ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Tafadhol Ustaz. Menurut hukum Islam pembagian waris tadi, Iya. itu alasannya apa? Kenapa lakinya 2 bagian, berbagi? Iya. Dan perempuan 1. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Bismillah. Baik, istilah ya. Kenapa kalau di dalam hukum waris tadi kalau yang laki-laki dua bagian, yang wanita 1 bagian, ya? Karena kayak tadi punya tabungan orang tuanya 30 juta, anak 2, 1 cewek 1 cowok, maka yang laki dapat 20 juta, yang perempuan dapat 10 juta, 2 bagian, seperti itu ya. Kalau misalkan dihitung, kenapa ya? Untuk menjawab tersebut atau sampai untuk menafsirkan, dulu baca kitab Fadilah Amal disebutin bahwa untuk menafsirkan suatu ayat itu diminta oleh para ulama dijadikan standar minimal harus menguasai 15 fan ilmu dulu. Nahwu, shorof, tafsir, asbabun nuzul, hadisnya mesti ngerti dan yang lain-lain. Saya belum menguasai 15-15-nya, maka tidak berani menjawab. Maka kalaupun menjawab, hanya menjawab jawaban dari guru kami. Waktu itu ada Kiai Haji Ahmad Fatur Rahman di Bogor almarhum. Beliau, ini istimewa beliau ya. Beliau bilang kayak gini, justru tetap adil karena si suami memang dapat 2 bagian, tapi nanti dia menikah dengan istrinya dapat warisan dari orang tua yang belah sana, tetap 1, jadi tetap 3 kalau dihitung-hitung. Si anak perempuan kita dapatnya cuma 1 bagian, tapi ketika dia nanti punya suaminya dapat warisan dari orang tuanya, dia dapat tetap 2 bagian, tetap 3 kalau dihitung itu. Jadi tetap ada keadilan Allah di situ. Ya. Lagian yang paling penting di dalam Islam kan bukan nominal, karena masalah saldo bisa berbeda, tapi adalah keberkahannya. Ya, beliau bilang ketika kadang mungkin bagi sebagian orang, kok kayak kurang adil ya, kenapa laki-laki lebih ini, tapi ketika dihitung lagi dan beliau menyebutkan, dan memang laki-laki menikahnya dengan ya perempuan ya enggak. Nah, kalau misalkan kayak di luar negeri katanya sudah boleh misalkan menikah laki dengan laki, mungkin mereka cuma lagi lupa bahwa Allah nyipta ini Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, betul? Nah, ya udah, akhirnya tetap adil ternyata menurut beliau. Saya juga waktu dengerin beliau, oh iya juga ya. Lalu ketika ditanyakan apakah ada hikmah lagi selanjutnya, beres pulang pesantren Darut Tauhid, ya dapat info beliaunya sudah wafat, sudah meninggal. Semoga diri ini bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Jadi sejauh yang kami ketahui cuma bisa menyampaikan jawaban dari beliau aja, dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya, dan tolong dimaafkan atas keterbatasan diri yang bodoh ini ya. Syukran jazakallahu khair. Oh, doang nggih. Syukran. Ya Bunda ngapunten, izin menutup dengan doa ya. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min
dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaat, ada kebaikan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada dalam penyampaian kesalahan murni dari bodohnya diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah. Buat yang tadi juga mau komitmen, nanti silakan ya. Namanya komitmen berarti nggak harus hari ini. Kok mampunya sebulan 50.000, monggo serah. Dan itu nggak hilang, cuman transfer ke rekening akhirat kita, ya. Istilah. Jadi kebaikan yang lebih besar pasti ya. Tafadhol, silakan nanti bisa menghubungi tim. Kita tutup dengan mengucapkan kalimat. Saya yang tutup aja, Pak ya. Ya, dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.